Halo kawan, Arif di sini. Selamat datang di channel dimana kita akan ngobrolin tentang updatean terbaru di industri smartphone. Jadi guys, per hari ini tanggal 18 April 2020 saat video ini dibuat, pemerintah Indonesia resmi memberlakukan aturan blokir IMEI untuk ponsel ilegal. Intinya, kedepannya HP baru yang ilegal tidak akan bisa mendapatkan sinyal operator seluler di Indonesia selama HP tersebut tidak diregistrasi di Kemenperin melalui situs atau aplikasi. Biar kalian nggak bingung, di sini gue coba bikinin rangkumannya buat kalian. Tapi sebelum mulai, buat kalian yang belum, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan updatean terbaru di industri smartphone berikutnya. Kalau udah, let's get started. Kita mulai dulu dari IMEI. Buat kalian yang masih awam, IMEI adalah identitas internasional yang dikeluarkan oleh Global System for Mobile Association atau disingkat GSMA yang terdiri dari 15 nomor desimal unik yang diperlukan untuk mengidentifikasi alat atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan telekomunikasi bergerak seluler. Jadi intinya IMEI ini semacam identitas yang mewakili perangkat seluler, entah itu HP, modem, atau perangkat sejenisnya. Tanggal resmi diberlakukannya peraturan blokir IMEI ini adalah 18 April 2020. Jadi peraturan ini efektif berlaku untuk HP-HP yang dibeli di atas tanggal 18 April. Blokir IMEI ini berlaku dengan skema whitelist di mana sebelum pengguna membeli smartphone, mereka bisa mengecek legalitas IMEI-nya. Lalu jika IMEI-nya tidak terdaftar di situs database IMEI Kemenperin, maka dipastikan tidak akan mendapatkan sinyal seluler dari operator lokal. Hal ini untuk melindungi konsumen agar tidak membeli smartphone yang ternyata tidak bisa dipakai. Buat kalian yang saat ini menggunakan HP non-resmi atau mungkin resmi, tapi saat dicek di situs Kemenperin ternyata tidak terdaftar, kalian nggak perlu khawatir karena peraturan ini tidak berlaku surut. Yang artinya peraturan ini hanya berlaku untuk HP-HP baru yang dibeli setelah tanggal 18 April 2020. Berikutnya mengenai nasib HP yang terdampak dengan regulasi ini adalah HP tersebut masih bisa berfungsi seperti biasanya. HP masih bisa digunakan untuk gaming, foto, dan juga lain sebagainya. Hanya saja untuk kegiatan daring seperti untuk mengakses internet, untuk sosial media, game online, dan lain sebagainya, pengguna diharuskan menggunakan koneksi Wi-Fi atau via Bluetooth tethering. Yang jelas untuk telepon dan juga SMS yang membutuhkan jaringan seluler tidak akan bisa dilakukan. HP distributor non-resmi atau lebih akrab disebut dengan HP distributor, saat ini peredarannya cukup banyak di Indonesia. Alasannya karena ada beberapa tipe HP yang tidak masuk resmi ke Indonesia, belum dirilis resmi di Indonesia, dan kalaupun sudah beredar secara resmi di Indonesia, HP distributor biasanya punya harga yang lebih murah walaupun tipenya sama. Kelemahannya yaitu di segi garansi, di mana biasanya hanya kisaran beberapa hari atau bulan saja. Dan tentu HP ini masuk ke kategori ilegal. Buat kalian yang saat ini menggunakan HP distributor dan sudah aktif sebelum aturan ini diberlakukan, seharusnya tidak akan terdampak aturan ini dan bisa digunakan seperti biasanya. Namun kedepannya HP distributor akan terdampak regulasi ini jika tidak mematuhi persyaratan dari pemerintah. Jadi untuk kedepannya jika kalian berniat membeli HP dari distributor, pastikan HP tersebut terdaftar di database Kemenperin melalui skema whitelist. Dan sebaiknya tanyakan dulu ke seller mengenai hal tersebut, dan bila diperlukan, buatlah kesepakatan dengan seller sebelum membeli HP distributor non-resmi tersebut. Selain HP distributor non-resmi, biasanya HP rekondisi atau refurbish biasanya juga diminati di Indonesia, seperti iPhone dan juga beberapa merek HP Android lainnya. Biasanya merek Android tertentu punya logo Docomo atau provider seluler luar lainnya karena diimpor dari negara lain setelah melalui proses refurbish. Ini yang perlu hati-hati karena kita tidak tahu kapan HP ini masuk ke Indonesia dan apakah pernah diaktifkan sebelumnya di Indonesia. Jadi yang sudah dipakai seharusnya aman-aman aja, tapi buat seri refurbish baru sebaiknya dipastikan terlebih dahulu apakah bisa menggunakan jaringan seluler di Indonesia atau tidak. Untuk wisatawan luar negeri yang sedang berlibur di Indonesia, dipastikan akan bisa memakai jaringan seluler di Indonesia menggunakan paket roaming. Hal ini disebutkan oleh Kepala Subdirektorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kemkominfo, Nur Akbar Said. Suntik IMEI atau swap IMEI mungkin bisa jadi salah satu solusi untuk mengakali regulasi ini. Namun menurut keterangan Direktur Pengawasan Barang dan Jasa Kementerian Perdagangan, Ojak Manurung, akan ada sanksi yang diberikan kepada vendor ataupun distributor yang tidak mematuhi peraturan. Sanksinya adalah pencabutan izin jika tidak mencantumkan label IMEI pada kemasan atau IMEI-nya salah.
Jadi untuk saat ini di tingkat pengguna, swap IMEI masih mungkin dilakukan asal kita punya HP seri lama yang pernah aktif sebelumnya, untuk kemudian kita tukar IMEI-nya dengan HP baru non-resmi. Namun hal ini bisa berhasil, bisa juga gagal, karena selain IMEI nantinya ada data lain yang dikumpulkan, yaitu MSI SDN dan juga IMSI. Kode IMSI ini bisa digunakan oleh operator seluler untuk mendapatkan informasi tambahan tentang telepon yang kita gunakan, yang mana bisa jadi operator akan melakukan pemblokiran jaringan jika kedepannya ditemukan perubahan data perangkat dengan IMEI yang sebelumnya terdaftar di database. Jadi metode suntik IMEI, swap IMEI, ataupun injek IMEI ini masih harus dibuktikan dulu. Buat kalian yang membeli HP baru saat bepergian ke luar negeri, masih bisa dipakai di Indonesia dengan cara membayar pajak saat tiba di bandara, kemudian mendaftarkan nomor IMEI-nya. Maksimal perangkat yang bisa dibawa adalah 2 untuk mencegah praktek perdagangan ilegal. Kemudian perangkat yang nilainya di atas $500 akan dikenakan pajak yang berlaku. Sedang untuk HP yang dibeli secara online dari marketplace luar harus membayar pajak masuk untuk nominal di atas $3 sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan pada bulan Januari 2020 lalu. Kemudian mendaftarkan nomor IMEI-nya. Dengan adanya regulasi ini, nantinya konsumen bisa memblokir smartphone mereka yang hilang ataupun dicuri. Dengan begitu, ponsel yang IMEI-nya diblokir tidak akan bisa dipakai lagi untuk mengakses layanan seluler. Mekanismenya adalah dengan mendatangi CS operator dan kemudian melaporkan kehilangan dengan menggunakan surat bukti kehilangan. Selanjutnya, operator akan memblokir nomor telepon beserta IMEI HP yang hilang. Nah, setidaknya itu adalah beberapa informasi yang udah gue rangkum seputar regulasi blokir IMEI ini. Kalau ada pertanyaan, koreksi, ataupun tambahan, silahkan tulis di kolom komentar. Segitu dulu aja guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and bye-bye.